Selamat pagi Bapak Ibu hadirin, selamat datang dalam acara Kuliah Umum Enterprise Risk Management kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsud dengan PT Pertamina Persero Pusat. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Wiwi Rabiatul Adawiyah, MSc PhD, yang kami hormati Vice President Policy and Risk Management Subholding Commercial and Trading PT Pertamina Persero, Ibu Nini Retno Wijayanti, MBA, CRMP, CRNG, CACP, CRP, beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Program Magister Manajemen, Dr. Revius Pradipta Setianto SEMSI, dan yang kami banggakan seluruh peserta pada kuliah umum pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama secara virtual dalam agenda kuliah umum. Terselenggaranya acara ini berkat kerjasama dari Program Magister Manajemen, Doktor Ilmu Manajemen, Laboratorium Galeri Investasi, dan Laboratorium Manajemen bersama dengan PT Pertamina Persero Pusat. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai agenda pada hari ini dengan berdoa bersama. Bagi yang muslim membaca basmalah dan yang non-muslim silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu sambutan oleh Ketua Program Magister Manajemen FEB Unsud. Sambutan yang kedua oleh Dekan FEB Unsud. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu penyerahan cindramata oleh FEB Unsud kepada PT Pertamina Persero dan dari PT Pertamina Persero kepada FEB Unsud. Acara yang keempat yaitu foto bersama. Acara yang kelima, acara inti pemaparan materi kuliah umum pada pagi hari ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Acara berikutnya kuis dan dilanjutkan dengan acara terakhir yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita memasuki agenda acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Program Magister Manajemen kepada beliau, Dr. Revius Pradipta Setianto SEMSI, kami persilahkan. Terima kasih Bu Siwi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan FEB Unsud, Prof. Wiwi Rabiatul Adawiyah PhD, yang kami hormati Vice President Policy and Risk Management PT Pertamina Patraniaga, Ibu Nini Retno Wijayanti MBA, serta semua partisipan kuliah umum mahasiswa Prodi MM yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesehatan pada pagi hari ini untuk bertatap maya. Saya atas nama Prodi MM mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Nini Retno berbagi ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, serta membawa berkah bagi Ibu pribadi serta bagi lembaga. Untuk sambutan ini saya ingin mengenalkan secara singkat sedikit saja tentang Prodi MM FEB Unsud Ibu. Untuk Prodi MM didirikan pada tahun 1996 dan saat ini... Baik, terima kasih Mbak MC, Mbak Bu Siwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Nini Retno Wijayanti MBA CRMP, panjang sekali gelarnya. Beliau adalah Vice President Policy and Risk Management PT Pertamina Patraniaga. Selaku narasumber kita pada pagi hari ini, yang saya hormati
Ketua Program Magister Manajemen Program Studi MM, Bapak Dr. Revius Pradipta Setianto, kemudian moderator Dr. Intan Saferi, SEMSI, oh ya ada Pak Edo juga tadi bersama Bu Nini and tim. Kemudian yang yang perannya juga sangat penting yaitu Bapak Dr. Rio Dani Laksana sebagai penyelenggara kegiatan. Alhamdulillah acara yang disampaikan tadi bahwa hari ini kita akan mendapatkan insight terkait dengan enterprise risk management. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Revius tadi bahwa kalau partisipannya itu tidak hanya dari S1 maka S2 juga berlatar belakang praktisi dari berbagai jenis institusi gitu. Jadi ada yang berasal dari bidang kesehatan, ada yang perbankan, ada yang berasal dari akademisi, jadi memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi harapan kami setelah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini, sharing yang diberikan oleh Bu Nini, kita akan menambah pengetahuan ya terkait masalah risk management ya, karena memang kita semua yang berada di dalam institusi itu memiliki kewajiban ya untuk bekerja secara profesional dan handal di bidang kita, dan tentu juga memastikan bagaimana agar kita mampu memitigasi resiko-resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi begitu. Kemarin juga kebetulan kami juga seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Revi mengadakan pelatihan internal terkait masalah bagaimana menerjemahkan target kinerja yang sudah ditetapkan oleh Menteri kepada Rektor, Rektor kepada Dekan, Dekan kepada seluruh sivitas akademika yang ada di FEB gitu, baik tendik maupun dosen gitu ya, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik gitu. Ini nanti kita akan dapat lebih detail lagi informasinya insya Allah dari Bu Nini berbasis dari praktek yang ada di PT Pertamina. Saya berpesan kepada para peserta agar mengikuti secara seksama dari awal sampai akhir karena ini adalah kesempatan ya yang tentu saja cukup spesial ya karena kita mendapat pengalaman praktis dari praktisi sehingga dapat membandingkan antara teori dan dunia praktek seperti apa. Jadi nanti setelah mengikuti kegiatan ini kan diharapkan menambah pengetahuan tentang risk management, meningkatkan keunggulan kompetitif atau daya saing kita secara individual maupun organisasi. Juga tentu saja nanti meningkatkan kredibilitas kita sebagai profesional khususnya bagi kita yang yang sudah bekerja begitu ya. Mudah-mudahan nantinya akan ada follow up sesuai dengan harapan dari Bu Nini tadi. Kita akan membuka konsentrasi, bisa Pak Revi nanti dikaji konsentrasi risk management dulu di MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, beserta semua peserta yang ada di kuliah umum Enterprise Risk Management bersama PT Pertamina. Saya harapkan dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita memiliki agenda yang luar biasa yaitu kuliah umum Enterprise Risk Management bersama PT Pertamina. Kita harapkan seperti tadi yang sudah disampaikan baik Prof. Wiwi dan Ibu Nini bahwa kedepannya kita nanti akan mendapatkan banyak sekali insight dan wawasan mengenai Enterprise Risk Management. Dan juga sharing yang luar biasa nanti yang akan disampaikan Ibu Nini mengenai ERM yang ada di PT Pertamina. Luar biasa sekali, sangat spesial hari ini karena kita kedatangan Ibu Nini yang merupakan
Vice President Policy and Risk Management PT Pertamina Patraniaga. Mari sebelumnya kita lihat dan saya akan bacakan CV beliau. Mungkin bisa dibantu panitia. Baik, untuk Ibu Nini Retno Wijayanti. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ya, Ibu Nini Retno Wijayanti, MBA, CRMP, CERG, CACP, CRP, merupakan saat ini menjabat sebagai Vice President Policy Risk Management Subholding Commerce and Trading. Kemudian expertise beliau ini ada di risiko perusahaan, investasi, kepatuhan hukum legal, sistem dan proses bisnis. Ya, bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jenderal Sudirman, Ibu Profesor Wiwi Rabiatul Adawiyah, MSc PhD, kemudian Ketua Program Magister Manajemen Bapak Dr. Revius Pradipta Setianto, SE MSI, kemudian Ketua Lab Pasar Modal FEB Bapak Dr. Rio Dani Laksana, MSc CFP, kemudian Kepala Lab Manajemen FEB sekaligus moderator Ibu Dr. Intan Syaferi, SE MSI, dan MC Ibu Jud Misni Mulasiwi dan seluruh jajaran university, serta seluruh mahasiswa yang kami kasihi mulai dari program S1 internasional, program MM, serta program S3. Pertama-tama, khususnya atas nama Pertamina Patraniaga, kami ucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kuliah umum terkait Enterprise Risk Management. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan tim dari Pertamina. Pertama dengan saya sendiri, dengan Nini, ya, kemudian ada Pak Edo Prehandika, kemudian ada Pak Ruslan Abdul Nasir dan Pak Widianto. Kami sangat berharap ya dalam lebih kurang 1 jam nanti, insya Allah kami semua nih bisa meningkatkan curiosity dari Bapak Ibu Saudara sekalian terhadap Enterprise Risk Management dan implementasinya di dunia usaha, khususnya di Pertamina Group. Selamat pagi, salam sehat, bahagia, dan sejahtera untuk kita semua. Baik, next Mas Widi. Terus. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama, apa itu risk? Apa itu masalah? Jadi selama ini banyak terjadi bias antar resiko dan problem. Resiko seringkali disalahartikan dan dianggap sama dengan masalah. Nah, sebetulnya sama enggak resiko dengan masalah? Apa sih bedanya resiko dengan masalah? Ya, mudahnya adalah rule of thumb-nya, peristiwa resiko merupakan potensi dan belum tentu terjadi. Sementara masalah adalah impact dari satu peristiwa dan sudah terjadi. Resiko itu bisa saja positif, bisa negatif. Sementara kalau masalah tuh biasanya negatif. Resiko positif ini sering diartikan sebagai peluang atau kita sering menyebutnya sebagai upside risk. Ya, upside risk ini bisa terjadi karena perubahan regulasi atau adanya teknologi baru sehingga faktor-faktor ini mengakselerasi, ya, mempercepat tercapainya tujuan organisasi. Nah, mitigasi untuk masalah atau isu itu bersifat corrective action, ya, seperti memadamkan kebakaran, gitu ya. Sementara untuk mitigasi risiko itu sifatnya antisipatif, preventif maupun protektif, ya. Nah, pencegahan terhadap terjadinya peristiwa atau event ini, ya, kita bisa seperti pasang hidran, kemudian masang alat pemadam di tempat-tempat tertentu di dalam gedung. Karena itu manajemen risiko itu completely different dengan manajemen masalah, ya.
Nah, contoh peristiwa risiko bisnis itu adalah misalnya potensi tidak tercapainya target penjualan di tahun 2021. Nah, sementara untuk masalah adalah terjadi kerugian sebesar 10 juta dolar di 2020. Ya, mudah-mudahan seperti itu bisa kelar ya. Next, Mas Wid. Kita akan lihat apa kata dua orang yang saya yakin semua tahu ini ya tentang risiko. Kalau Pak Bill Gates bilang, to win big you sometimes need to take big risk. Sementara seniornya Pak Warren Buffett bilang, risk come from not knowing what you are doing. Nah, kita lihat dari dua pendapat tersebut ada hal-hal yang tentang risiko, yaitu kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan itu ada trade off ya, ada harga yang kita harus bayar. Balik lagi ke harga yang pasar seperti itu. Balik lagi gimana cara melayani dengan lebih baik lagi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah reborn, ya, effort untuk being adaptif ya. Kita akan menyesuaikan budaya kerja perusahaan dengan yang kalau kita bilang dulu new normal ya. Kerja akan kita encourage ya untuk memberikan ide-idenya ya. Jadi kita minta pekerja untuk kasih ide-ide ya. Kita kasih box ya. Kita kasih box tapi kita minta mereka berpikir seperti tidak ada box ya. Thinking like there is no box ya. Jadi di sini ya karena ini ya kita pada saat itu benar-benar butuh gimana sih nih gitu ya untuk yang IT-nya nih supaya bisa catch up dengan perubahan akibat COVID ya. Jadi kita minta perwakilan ya dari tiap-tiap fungsi untuk kita bilangnya tuh digitalize di fungsinya masing-masing gitu. Jadi kita minta kalau di fungsi kamu apa yang bisa di-digitalize di fungsi Anda kayak gitu. Ya kita cari-cari. Habis itu kita kawinin lah dengan roadmap-nya IT untuk kita renew roadmap IT kita seperti apa. Jadi kita optimumkan new digital environment ini ya yang muncul akibat pandemi dengan memanfaatkan secara optimal ya big data perusahaan, kemudian merenew roadmap IT kita ya. Sehingga kita ngarepinnya ya ada napas-napas baru itu, energi baru kita bisa ngelihat dengan sudut pandang dan perspektif yang berbeda ya. Sehingga ya harapannya sih untuk memberi dampak positif ya buat perusahaan supaya ada foundation-nya dan bisa smoothing untuk proses new normal. Jadi semuanya dilibatkan untuk bisa smoothing. Kemudian risk management di sini bisa contribute dengan melihat aspek risiko di renew IT ini. Kemudian dari pemanfaatan analisis big data ya. Pada waktu itu risk management lebih tertarik kepada cyber security yang paretonya sangat besar ya. Karena pemanfaatan internet yang sangat masif di perusahaan pada waktu itu ya. Dan ada juga rekomendasi perusahaan untuk pengurangan OPEX ya. Ya karena kan ruang rapat sudah berkurang ya. Teknologi sudah dioptimalkan ya. Kemudian kebutuhan pekerja dihitung ulang. Sebetulnya kita butuhnya berapa tuh kita adakan hitung ulang ya, kompetensinya kekurangan kompetensinya kita tambah ya. Kemudian infrastruktur yang dibutuhkan dalam persiapan untuk menyambut yang baru ini ya. Tahapan yang terakhir itu adalah reform ya, take off. Nah, di tahap ini kita accelerate ya dengan perubahan-perubahan di new normal ini. Dan kita ngarepin dengan ini kita siap menghadapi bisnis yang baru ya, regulasi baru, kemudian culture yang baru ya. Ini juga termaksud ya menyiapkan pekerja dengan protokol kerja baru ya. Kemudian ya masker yang harus disediakan perusahaan. Dan itu kita ada aturan ya harus dipergunakan selama jam kerja tuh harus dipakai terus masker. Kemudian ada aturan baru ya, saya kira ini semua berlaku di seluruh perusahaan ya, ada pengukuran suhu badan sebelum masuk kantor. Kemudian ada seating arrangement ya, yang dengan spacing gitu ya. Kemudian ada pengaturan shift kerja ya,
Yang sekarang itu kita sampai sekarang masih itu sitting arrangement, kemudian gantian ya 2 minggu gitu masih. Kemudian kita juga ada culture baru ya, peningkatan pembersihan ruangan, mulai permukaan gitu. Mengkompetisikan implementasi di masing-masing anak perusahaan ya. Jadi namanya ada APSA, Annual Pertamina Subsidiaries Award. Nah, salah satu kategorinya adalah implementasi manajemen terbaik gitu. Dan itu kemudian langsung mendorong anak-anak perusahaan untuk bisa sejajar ya dengan anak perusahaan lain ya yang ininya. Jadi yang supporting itu berusaha misalnya menyaingi yang upstream, karena upstream udah terbaik ya, karena udah mandatori lama kalau untuk upstream. Nah kalau yang supporting ini kan baru-baru. Ini cukup menarik ya. Ternyata orang itu pada dasarnya senang kompetensi, ya. Sebelum ada kompetensi ini ya risk management ya berjalan tapi ya pelan gitu. Begitu dikompetensikan itu menjadi ya, bahkan orang-orang risk management menjadi rebutan di mana-mana ya untuk memperbaiki risk management di tempatnya seperti itu ya. Kemudian nah itu kita lakukan setiap tahun ya kompetensi itu, sehingga inilah menariknya karena yang harus mempresentasikan itu adalah dirutnya gitu, sehingga itulah ya kompetisinya semakin baik gitu. Oke, di 2017 itu ada enhancement untuk aplikasi ERM system ya. Kemudian kita di 2017 ini menjadi ini ya, Asian Race Award itu menjadi juara 2 ya. Baru sekali ikut kemudian langsung juara 2. Di 2018 kita jadi juara 1 di ASEAN. Kemudian kita mengembangkan mobile apps untuk ERM system dan pengukuran risk management maturity. Nah, ini maturity juga menjadi salah satu yang kita share kepada teman-teman BUMN lain ya. Kemudian di 2020 ada pembentukan PIC Risk Management Subholding ya, karena kemudian Pertamina menjadi holding subholding. Kemudian di 2020 dibentuk tadinya setingkat manajer ya, kemudian dinaikkan menjadi setingkat VP. Nah, di 2021 adalah implementasi untuk Business Continuity Management System ya, BCMS yang tadi saya sampaikan. Ini akan lebih diformalkan, kemudian ada risk management maturity yang rencananya akan kita laksanakan tiap tahun seperti itu. Monggo Mas. Oke, jadi untuk roadmap pengembangan manajemen risiko secara ini ya, secara umum itu tahapnya tuh ada namanya initial, kemudian ada namanya basic, kemudian develop, kemudian manage, dan terakhir culture. Dan untuk teman-teman ketahui aja ya, jadi kalau di Malaysia itu kita ke Petronas waktu itu ya, benchmark, itu udah 19 tahun belum ke culture gitu. Jadi emang lama ya untuk ke culture. Bisa dipaksa, tapi memang lebih baik yang natural ya. Jadi orang di awareness-nya di terus-menerus sehingga menjadi culture. Sedikit aja mungkin bisa saya sampaikan kalau misalnya initial ini belum ada ya, pendekatan formalnya itu belum ada, pengelolaan risikonya seperti apa, kemudian infrastrukturnya itu belum ada ya. Kalaupun ada, pengelolaan risiko dilakukan secara silo, masing-masing fungsi melaksanakan sendiri seperti itu. Nah kalau misalnya basic nih udah ada organisasinya gitu, tapi belum lengkap. Tapi udah mulai ada nih template-nya risk register gitu misalnya. Ya tapi masih silo gitu seperti itu ya. Kalau yang develop ini udah ada organisasi ya, kemudian perusahaan juga udah memiliki strategi gitu, udah agak lumayan lah ya, komunikasi konsultasi juga udah jalan gitu. Nah yang di manage ini lebih bagus lagi ya. Jadi kalau di manage ini kira-kira pendekatan formalnya udah direview berkala ya. Perumusan strategi pengelolaan risiko tuh udah jangka pendek, jangka panjang ya. Udah gitu integrated. Kemudian pimpinannya tuh buy-in. Nah, setiap pengelolaan risiko butuh apa-apa, oke gitu ya. Itu udah buy-in.
Kemudian komunikasi konsultasi juga jalan secara periodik. Nah, kalau udah di culture itu udah jadi perangkat strategis. Untuk satu harga sama BBM di seluruh Indonesia. Nah, adakah kendala yang dihadapi, Bu? Ini saya minta tolong ini aja, Mas Edo, tolong bantu saya Pak jawab, Edo, Mas Edo. mungkin ada yang bisa disampaikan untuk ini curiosity-nya dan keingintahuannya tentang. Kalau kendala, insya Allah nggak ada gitu, ya. Bukan kendala ya saya bilang itu, tapi memang ada konsekuensinya gitu. Kendala nggak ada ya, karena itu kalau penugasan pemerintah mau nggak mau, suka apa nggak suka, kita harus laksanakan seperti itu. Jadi kendala nggak ada, ya, yang ada adalah konsekuensi gitu. Ya. Ini kesiapan PT Pertamina dalam tadi merencanakan apa yang akan dikembangkan ke depan dan juga preventif terhadap beberapa hal ini luar biasa, tadi sudah disebutkan juga. Jadi di sini yang tadi mendengarkan penjelasan dari awal itu juga bisa mengerti bahwa banyak sekali hal yang sudah dipersiapkan terutama untuk mitigasi. Gitu. Baik Ibu, kita lanjutkan. Ini termasuk yang tadi ya Black Swan itu. Bagaimana ini dari Mas Alfian? Di sesi kita hari ini, kuliah umum ini merupakan salah satu program CSR dari PT Pertamina Patraniaga, Subholding Komersial dan Trading. Nah, teman-teman semua, sebelum kita akhiri, kita ada sesi kuis terlebih dahulu, ya, yang nanti silahkan teman-teman bisa berkesempatan mengikuti kuis ini, dan pastinya ada merchandise menarik ya dari PT Pertamina. Dan untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya waktu pelaksanaan kuis kepada pihak panitia dari tim Pertamina. Monggo. Baik, Mas Widi, silakan Mas Widi. Baik, terima kasih Mas Edo dan Mbak Siwi atas kesempatannya. Setelah penjelasan atau sharing dari Bu Ninik tadi terkait enterprise risk management, ini izinan kami untuk memandu pelaksanaan post-test, tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, post-test ini nggak akan menjadi nilai pada mata kuliah ini ya, kecuali nanti dari pihak Universitas Jenderal Sudirman berpendapat lain. Mekanisme untuk menambah semangat rekan-rekan sekalian, nanti dari kami ada reward menarik berupa saldo link aja untuk 5 Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum menutup acara pada pagi hari ini, kita ada sesi penyerahan sertifikat yang akan diserahkan dari Kepala Laboratorium Galeri Investasi FEB Unsud, Dr. Rio Danilaksana SMSC, kepada Ibu Ninik Retno Wijayanti MBA. Baik. Terima kasih Bu Ninik sudah bersedia menjadi narasumber di kampus kami untuk enterprise risk management-nya. Terima kasih. Saya mohon maaf juga atas nama seluruh tim kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau olehnya itu. Mohon maaf, mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya. Amin. Terima kasih Bu dan timnya. Mas Edo, yang untuk souvenir pesertanya dipilih oleh siapa nih Mas Edo? Iya, untuk yang souvenir kami memberikan untuk yang penanya terbaik tadi Pak Teguh, tadi on cam, kemudian juga Ibu Fitra, Bu Devi Nanda, Pak Ahmad Riza, Pak Dian Purnomo, dan Pak Arif Rahman, Bu. Mungkin souvenir berupa power bank dan juga tumbler juga, Bu. Ya, makasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Nini. Banyak sekali. Terima kasih. Insya Allah ada manfaatnya. Baik, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu hadirin, kita sudah berada di penghujung acara pada pagi hari ini. Demikianlah serangkaian acara kuliah umum Enterprise Risk Management
kerjasama dari Laboratorium Manajemen, Laboratorium Galeri Investasi, Program Studi Magister Manajemen, dan juga ini merupakan salah satu program CSR dari PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Komersial dan Trading. Kami segenap panitia dari acara kuliah umum pada pagi hari ini tentunya berterima kasih sekali kepada Bu Nini, kemudian Pak Edo, serta timnya, dan semua jajarannya yang alhamdulillah pagi hari ini bisa hadir dan berbagi ilmu.